ketika hati seseorang itu sudah mati, hatinya sudah gelap, pada hakikatnya hilanglah hakikat kemanusiaan dari diri mereka. Cahaya ilahiyah yang kemudian menyinari jiwanya menjadi tertutup sehingga tidak mampu lagi memenerangi jiwa manusia itu. Nah, di antara sebab utama kemudian tidak lain dorongan hawa nafsu pada diri manusia ini. Ketika manusia itu sudah dikendalikan kemudian oleh hawa nafsunya, maka hilanglah kemudian akalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina wa maulana bil qasimi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli baiti tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajibin. Alhamdulillah, kita berada di bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, bulan yang menjadi jamuan ilahiyah, yang kita diundang untuk hadir pada hidangan yang Allah hidangkan, hidangan ruhania yang membuat jiwa kita ini menjadi lebih bercahaya, membuat jiwa kita menjadi lebih bersih, lebih suci, lebih halus, dan lebih merasakan sentuhan-sentuhan ilahi. Bulan yang tentu tidak ada tandingannya di antara bulan-bulan yang ada. Bulan yang secara khusus pada hakikatnya berusaha untuk membawa kita semua, mengolah jiwa kita menjadi manusia yang hakiki. Karena ada banyak manusia dalam kehidupan kita ini, pada hakikatnya mereka tidak mencapai derajat kemanusiaan, bahkan turun jauh dari derajat kemanusiaan. Imam Ali Zainal Abidin dalam satu riwayat menyatakan, likulli ibnu Adam lahu nuqtatul bayda, fa iza asnaba faqad dhahara min tilkal bayda as-sauda, faman taba fazalat tilkal sauda, faman asnaba wasnaba faqad ghalazat tilkal bayda bis sauda, fala yarju minhu khairan abadan. Setiap anak Adam itu pada diri mereka ada titik berwarna putih. Kalau mereka melakukan dosa, dari titik putih itu muncullah titik hitam. Tapi kalau mereka bertobat, maka hilanglah titik hitam itu. Tapi kalau dia terus melakukan dosa demi dosa, maka tertutuplah titik putih itu dengan titik hitam. Dan ketika titik putih itu sudah tertutupi oleh titik-titik hitam itu, Imam mengatakan fala yarju minhu khairan abadan. Jangan harapkan darinya itu kebaikan selama-lamanya. Kenapa? Karena inti batin dari manusia, yaitu hati, telah tertutupi oleh beragam keburukan sehingga menjadi gelap. Sebagaimana Allah mengatakan bahwa khatamallahu ala qulubihim, Allah mengunci kemudian hati mereka. Ada banyak sebab tentu saja selain dosa, tentu saja bahwa yang membuat hati kita ini mengeras, menjadi batu, kal hijara wa asyadul qaswa kata Al-Quran, seperti kemudian bebatuan, bahkan lebih keras lagi dari batu. Ketika hati seseorang itu sudah mati, hatinya sudah gelap, pada hakikatnya hilanglah hakikat kemanusiaan dari diri mereka. Cahaya ilahiyah yang kemudian menyinari jiwanya menjadi tertutup sehingga tidak mampu lagi memenerangi jiwa manusia itu. Nah, di antara sebab utama kemudian tidak lain dorongan hawa nafsu pada diri manusia ini. Ketika manusia itu sudah dikendalikan kemudian oleh hawa nafsunya,
maka hilanglah kemudian akalnya, hilanglah keimanannya. Zubiyatul akal bil hawa. Akal itu disembelih karena hawa nafsu tersebut. Dan ketika manusia ini sudah diliputi oleh hawa nafsunya, maka jangan heran kemudian dari diri manusia ini akan muncul beragam tindakan-tindakan yang tidak terbayangkan bahwa tindakan itu muncul dari seorang manusia. Allah menciptakan manusia ini dengan ketinggian derajat luar biasa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwa kami kemudian telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik komposisi. Bahkan begitu agungnya manusia ini, begitu mulianya, tidak ada satu makhluk pun yang lebih utama, lebih mulia, lebih luar biasa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan manusia ini. Tetapi ketika hati manusia itu sudah mati, mereka sebenarnya tidak lebih dari binatang, bahkan lebih jelek lagi. Dan manusia yang simpan seperti ini akan muncul pada dirinya itu tindakan-tindakan, perilaku-perilaku yang menyimpang, yang dalam istilah psikologi sosial disebut dengan behavioral sink, yaitu kebocoran perilaku. Nah, konsep ini sebenarnya atau teori ini berangkat dari satu eksperimen yang dilakukan oleh John B. Callen sekitar tahun 68 sampai 73 dengan membuat satu area yang di area itu dia kemudian mengumpulkan 4 pasang tikus, dan area itu dilengkapi dengan makanan, minuman, seluruh kebutuhan dari tikus ini. Dalam waktu yang sangat singkat, 355 hari, berkembanglah tikus itu menjadi hampir mungkin 600 tikus ya. Dan perkembangan ini luar biasa ini kemudian menyebabkan terjadinya behavior sink ini, kebocoran pada perilaku ini, yaitu ketika semua makanan tikus itu tersedia, fasilitas kemudian ada pada mereka, maka terjadilah gejala-gejala dan yang menyebabkan perubahan kemudian kekacauan pada perilaku tikus ini. Seperti apa? Ada 4 hal kata Callen ini. Yang pertama, bahwa munculnya agresivitas, begitu agresif ya, sehingga kadang-kadang tikus-tikus laki-laki itu kemudian menyerang satu dengan yang lain, melakukan tindakan-tindakan yang brutal ya. Kemudian menimbulkan kemudian pengasingan diri. Ada sebagian tikus yang kemudian mengasingkan diri, tidak melakukan apapun, mengabaikan anak. Jadi betina itu yang kemudian punya anak-anak itu mereka abaikan, bahkan tidak jarang kemudian ditemukan tindakan mereka membunuh anaknya sendiri gitu ya, akan memangsa anaknya sendiri. Dan kemudian terjadi apa yang disebut dengan beautiful ones, yaitu bagaimana kemudian tikus-tikus, anak-anak tikus-tikus yang jantan, tikus-tikus muda jantan ini justru kemudian cenderung feminim, yang kemudian lebih banyak kemudian mereka bermalas-malasan, tidak mau kemudian keluar dari ininya, dan kecenderungan femininitas terjadi padanya. Dan ini kemudian indikator-indikator ini ya, dikenakan kemudian pada perilaku manusia. Betapa banyak kemudian ketika manusia itu sudah mendapatkan segala hal yang inginkannya dalam kehidupan di dunia ini, maka terjadilah behavioral sink ini, terjadilah kebocoran perilaku pada mereka. Muncul perilaku-perilaku yang tidak terbayangkan. Ada orang yang kemudian membunuh orang dekatnya ya, ada yang memangsa kemudian anaknya sendiri, ada yang kemudian melakukan tindakan-tindakan yang brutal dan sebagainya. Nah, sebagaimana kita saksikan ya sekarang ini, bagaimana pemimpin-pemimpin yang mengaku sebagai pemimpin dunia ternyata misalnya pedofil ya, ternyata melakukan tindakan-tindakan amoral yang luar biasa ya. Ini kan menunjukkan terjadinya kebocoran perilaku ini. Nah, dalam konteks ini sebenarnya bahwa kita sangat bersyukur
bahwa Allah menjadikan ada satu bulan sebagai bulan puasa, bulan di mana kemudian kita diolah batin kita ini. Puasa ini kan tentu ibadah yang sangat khusus, sangat spesial, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Pada ibadah yang lain kita menyaksikan tindakan-tindakan yang lakukan. Berbeda dengan puasa, kita tidak menyaksikan tindakan apapun, bahkan kita dilarang melakukan tindakan-tindakan itu. Kenapa? Karena yang dituju kemudian adalah batin kita. Jalalain Rumi mengatakan bahwa ketika engkau meninggalkan roti, maka yang kenyang adalah ruhani. Ketika engkau meninggalkan syahwatmu, maka jiwamu menjadi bercahaya. Ini menggambarkan bahwa ibadah puasa ini adalah ibadah yang kemudian fokus pada pengolahan batin kita. Hakikat diri manusia, hakikat diri manusia itu tidak lain sebenarnya jiwanya atau ruhnya yang berada dalam dirinya ini. Nah, puasa itu bertujuan untuk mengolah kemudian ruhaniyah kita ini. Yang dengan pengolahan ruhaniyah itu kita kembali pada hakikat kita sebagai manusia. Kita kembali kemudian jiwa kita ini, kotoran-kotoran yang ada pada batin kita ini itu mulai kembali dibersihkan. Dengan cara apa? Dengan derita yang kita rasakan dalam ibadah puasa ini. Penderitaan itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pernyataan dari Imam Khomeini rahmatullah alaih yang sangat menarik. Ketika kekalahan itu membawa kamu menjadi dekat dengan Allah, maka itu adalah kemenangan yang hakiki. Ini satu hal yang menarik ya, nyataan itu. Bahwa kadang-kadang kita kemudian dengan derita, dengan kesulitan yang kita rasakan, kita justru menjadi dekat dengan Allah. Tapi betapa banyak orang yang kemudian menjadi sangat jauh dengan Allah karena beragam kenikmatan dan fasilitas yang dia miliki. Menjaga derita ini, menjaga kesulitan ini dalam proses kehidupan kita, baik dalam ibadah atau upaya kita untuk kemudian berusaha menggapai kedekatan dengan Allah dengan beragam kesulitan-kesulitan yang harus kita lewati, dengan beragam ibadah yang harus kita kerjakan, dengan upaya mencari ilmu yang kita harus mengerahkan pikiran kita, waktu kita. Tetapi itu semua kemudian justru menjadikan jiwa kita ini jiwa manusia, menjadi jiwa yang murni, jiwa yang bersih, ya, jiwa yang justru kemudian menaikkan kemudian derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rumi dalam syairnya mengatakan begini, bahwa bayi-bayi menangis agar sang ibu memberikan susu baginya. Mawar-mawar merekakan kelopaknya agar awan menurunkan hujan. Allah menurunkan derita agar hambanya merasakan kasih sayangnya. Dalam bagian lain mengatakan bahwa jiwa para nabi dan kekasih Allah bagaikan landak, semakin dipukul semakin membesar. Jadi bahwa dengan beragam kesulitan, dengan ibadah yang sulit ini, yang dituju dari ibadah ini adalah batin kita. Kita tidak sekedar kemudian tidak makan dan tidak minum. Kalau itu saja adalah makna puasa itu, maka sebenarnya betapa banyak dalam hadis dinyatakan orang yang sebenarnya tidak lebih dari sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tapi dia tidak berpuasa. Kenapa? Karena puasanya tidak ditujukan untuk mengolah ruhaninya. Nah, dengan ibadah yang sulit, dengan ibadah yang membuat kemudian tubuh kita ini menderita, kita kurangi tidur kita, makan kemudian kita tahan di siang hari, termasuk kemudian hal-hal yang lain yang dilarang, dan kita juga mensedikitkan makan kita, tidur kita di malam-malam di bulan suci Ramadan ini, dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar kita menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan tujuan muncul kemudian nilai-nilai kemanusiaan, karena kita berkembang menjadi manusia yang hakiki. Kita muncul nilai-nilai kemanusiaan, sehingga muncul kepedulian kita kepada sesama. Manusia ini tentu bertingkat-tingkat. Mullah Sadra menggambarkan bahwa ada insan basyari, yaitu manusia biologis semata, yang kerjanya hanya makan, tidur, menghabiskan usianya, kemudian mati begitu saja.
Ada manusia yang insanul akli, manusia yang intelek, yang kemudian perkembangan dirinya itu berkembang pada nilai-nilai keilmuan, ya mencari pengetahuan. Ini manusia intelek, insanul akli. Ada insanul malakuti, yang kesucian dirinya, kemuliaan, kedekatan dengan Allah, dengan nilai-nilai yang mulia, itu yang kemudian menjadi hal yang dituju dalam proses kehidupannya. Tapi ada orang yang mungkin pada kumalin, manusia-manusia sempurna, mereka adalah insan ilahi, para nabi, para ma'sumin alaihissalam, mereka adalah insan ilahi. Artinya mereka, apa yang ada pada jiwa mereka, pada ruh mereka, itu gambaran sebenarnya adalah gambaran apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Mereka menjadi insan ilahi karena apapun yang keluar dari dirinya itu, itulah yang diinginkan Allah bagi mereka. Nah, kita proses puasa ini memanusiakan kita kembali, memunculkan nilai-nilai kemanusiaan pada diri kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.